Assalamualaikum, kali ini aku akan menceritakan tentang film Krause atau Kuyang. Tapi jangan lupa subscribe dan like ya guys. Krause cerita hantu wanita rakyat Thailand. Krause, yang dikenal sebagai AHP, Khmer, di Kamboja dan sebagai Kasu di Laos, sedangkan di Indonesia dikenal dengan Leyak dan Kuyang Del. Meskipun secara spesifik ada perbedaan, ia adalah roh wanita dari cerita rakyat Asia Tenggara, yang memanifestasikan dirinya sebagai seorang wanita, biasanya muda dan cantik, dengan organ-organ internalnya, dalam menggantung dari leher, yang tertinggal di bawah kepala. Roh ini bergerak dengan melayang-layang di udara di atas tanah, karena ia tidak memiliki tubuh dan kaki. Tenggorokan dapat terlihat baik sebagai hanya trakea atau dengan seluruh leher. Organ di bawah kepala biasanya termasuk jantung dan perut dengan usus panjang. Saluran usus menekankan sifat rakus hantu itu. Hantu ini digambarkan dengan lebih banyak organ internal di luar, seperti paru-paru dan hati, tetapi ukurannya jauh berkurang dan secara anatomis tidak sesuai dengan kepala. Krause. The Krause juga ditemukan dalam cerita populer Malaysia dan Indonesia, di mana ia disebut penanggalan, hantu penanggal atau leyak dan nama-nama lain. Roh Krause ini juga merupakan bagian dari cerita rakyat Vietnam. Di Filipina juga ada hantu serupa, hantu Manananggal, roh lokal yang menghantui wanita hamil. Asal Krause di Thailand. Di Thailand, ada legenda asal Krause dalam budaya Angkorian Khmer. Dalam legenda itu diceritakan tentang seorang putri Khmer tertentu yang menjadi Krause setelah dieksekusi dengan cara dibakar. Sebelumnya pernikahannya dengan seorang bangsawan Siam yang kuat dan telah diatur untuk wanita Khmer ini setelah kekalahan rakyatnya dalam perang. Namun, wanita itu sangat tertekan, karena dia jatuh cinta dengan salah satu prajurit, seorang pria muda dengan status lebih rendah. Akhirnya dia tertangkap dengan kekasihnya itu dan bangsawan Siam yang tersinggung itu menjatuhkan hukuman mati dengan membakar dia. Tidak lama sebelum eksekusi, sang putri mendapat seorang penyihir Khmer untuk melantunkan mantra sihir agar tubuhnya tidak terluka oleh nyala api. Mantra itu sangat kuat, tetapi efeknya datang terlambat, ketika sebagian besar tubuh sang putri telah terbakar kecuali kepalanya dan beberapa organ dalamnya. Sejak itu sisa-sisa yang tidak hangus dikutuk untuk terus hidup sebagai hantu Krause. Versi modern dari legenda Krause ini diangkat dalam film horor Thailand. Cerita lain Krause di Thailand secara lisan mengatakan bahwa roh ini dulunya adalah seorang wanita kaya yang memiliki kasa atau pita hitam yang diikatkan di kepala dan leher sebagai perlindungan dari sinar matahari. Wanita ini kemudian dirasuki oleh roh jahat dan dikutuk untuk menjadi Krause. Legenda populer lainnya mengklaim bahwa asal mula roh mungkin adalah seorang wanita yang mencoba mempelajari ilmu hitam yang membuat kesalahan atau menggunakan mantra yang salah sehingga kepala dan tubuhnya menjadi terpisah. Krause menurut cerita lain di Thailand. Krause adalah dosa masa lalu juga terkait dengan penularan kutukan Krause, yaitu wanita yang menggugurkan atau membunuh seseorang dalam kehidupan sebelumnya akan menjadi Krause sebagai hukuman. Cerita di Thailand juga mengatakan tentang seseorang yang akan dikutuk menjadi Krause setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi dengan air liur atau daging Krause. Cerita populer di Thailand juga mengklaim bahwa transformasi menjadi Krause sebagian besar terbatas pada kerabat wanita yang berlatih sihir, Maemot. Maem atau Yaimot, terutama putri atau cucu perempuan mereka. Ketika seorang wanita seringkali bertingkah aneh dicurigai menjadi Krause malam oleh anggota desa lainnya. Deskripsi Krause dalam cerita rakyat Thailand. Krause berada di bawah kutukan yang membuatnya selalu lapar dan selalu aktif di malam hari. Ia pergi berburu untuk memuaskan kerakusannya, untuk diminum atau daging mentah untuk dimakan. Ia dapat menyerang ternak atau ayam dalam kegelapan, meminum darah mereka dan memakan organ dalam mereka. Mungkin juga memangsa potongan ternak, seperti kerbau yang telah mati pada malam hari.
Jika darah tidak tersedia, Kraswe dapat memakan kotoran atau bangkai, pakaian yang ditinggalkan di luar. Jika ditemukan kotor dengan darah dan kotoran di pagi hari, diduga Kraswe telah menyeka mulutnya di situ. Dalam cerita Thailand, Kraswe juga memangsa wanita hamil di rumah mereka sebelum atau setelah melahirkan. Ia melayang di sekitar rumah wanita hamil membuat tangis tajam untuk menanamkan rasa takut. Ia menggunakan lidah seperti belalai memanjang, yang dipaksa masuk ke dalam V4 gena wanita, untuk mencapai janin atau plasenta di dalam rahim. Ada kebiasaan lain yang dilakukan oleh hantu ini, disebutkan, Kraswe diyakini juga sebagai penyebab banyak penyakit yang menyerang wanita terutama di daerah pedesaan selama kehamilan mereka. Dalam beberapa kasus Kraswe mungkin mengambil anak yang belum lahir dan menggunakan giginya yang tajam untuk melahapnya. Untuk melindungi wanita hamil agar tidak menjadi korban Kraswe sebelum melahirkan, kerabat mereka menempatkan cabang berduri di sekitar rumah. Pagar berduri yang diimprovisasi ini mencegah Kraswe datang untuk menghisap darah dan menyebabkan penderitaan pada wanita hamil di dalam rumah. Setelah melahirkan, kerabat wanita harus mengambil plasenta dan dimakamkan yang jauh agar dapat menyembunyikannya dari Kraswe. Ada kepercayaan bahwa jika plasenta terkubur cukup dalam, roh itu tidak dapat menemukannya. Cerita lain Kraswe menurut legenda Thailand. Kraswe akan menyembunyikan tubuhnya dan kepalanya perih. Tubuh Kraswe yang ditinggalkan itu diyakini di mana ia berasal. Tubuh dan kepala Kraswe harus bersatu sebelum fajar, dan ia akan hidup seperti orang normal di siang hari, meskipun memiliki tampilan mengantuk. Menghancurkan tubuh Kraswe yang ditinggalkan tanpa kepala itu akan fatal bagi roh Kraswe. Kepalanya yang pergi terbang akan kembali setelah berburu, tetapi tidak dapat bersatu kembali dengan tubuhnya, itu akan menyebabkannya menderita siksaan sampai mati. Jika bagian atas tubuh gagal menemukan bagian bawah sebelum fajar, ia akan mati dalam kesakitan yang mengerikan. Kraswe juga akan mati jika ususnya terputus atau jika tubuhnya menghilang atau disembunyikan oleh seseorang. Beberapa kepercayaan rakyat berpendapat bahwa makhluk itu dapat dihancurkan dengan membakarnya. Musuh utama Kraswe adalah gerombolan penduduk desa yang marah. Mereka mungkin menangkap Kraswe dan membunuhnya atau melihat dia kemana dia pergi sebelum fajar dan menghancurkan tubuhnya. Kraswe diangkat ke film Thailand. Kraswe telah menjadi subjek dari sejumlah film di wilayah Thailand, termasuk My Mother is Earth, Khmer. Juga dikenal sebagai Kraswe Mom. Film horor Kamboja ini memiliki perbedaan menjadi film pertama yang dibuat di Kampuchea setelah tidak adanya film buatan lokal dari cerita rakyat lokal di Kamboja selama era Khmer Merah. Dan masih banyak beberapa film lain mengenai roh Kraswe. Sekian dan terima kasih.